Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 130. Oke lah, gak usah banyak ming-mong. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah terkejut untuk beberapa saat, King Lin mengambil keputusan dan berbisik. Memiliki wanita cantik yang menemaninya di dalam perjalanan adalah daya tarik dari kakak Xiaoyan, dan wajar bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan juga 4 selir. Selama kakak Xiaoyan baik kepada King Er, maka King Er sudah cukup puas. Pengertian dari King Lin membuat Xiaoyan semakin malu. King Er, kau benar-benar terlalu baik. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan kemudian menepuk kepala dari King Lin penuh dengan kasih sayang. King Lin kemudian berkata, kakak Xiaoyan, kau sangat membosankan. Sebenarnya King Lin berharap kemurahan hatinya ini disambut dengan pelukan yang erat atau bahkan ciuman. Tapi dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan memperlakukan King Lin hanya dengan memberikan tepukan sederhana di bagian kepalanya, membuat King Lin menghela nafas pelan. Segera setelah itu King Lin tersenyum. Siapa yang membuatku sangat menyukainya? Asalkan dia baik padaku, itu sudah cukup. Xiaoyan menggenggam erat dari tangan King Lin. Kemudian dia berkata, baiklah King Er, mari kita keluar dari dalam tempat ini. Selanjutnya Xiaoyan pun mengajak King Lin keluar dari dalam pagoda emas. Ketika kakinya menginjak pada tanah dari benua Dodi untuk pertama kalinya, King Lin merasa penasaran dengan berbagai hal. Dan kali ini yang tersaji di dalam pandangan mata King Lin adalah halaman klan Xiao yang sangat megah, yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman hijau yang subur dan besar. Hamparan pohon akasia bergoyang, dipenuhi bunga-bunga putih dengan keharuman yang cukup luar biasa, terbawa angin, dan juga kelopak bunga berjatuhan menari-nari di udara. Menyaksikan pemandangan seperti ini membuat King Lin cukup gembira. Dia melihat pada Xiaoyan sambil berkata, kakak Xiaoyan, apakah ini tempat tinggalmu? Dengan pepohonan hijau yang memberikan nuansa luar biasa, menghiasi pavilion yang sangat megah, sungguh sangat indah. Xiaoyan tersenyum. Iya, ini adalah rumahku dan saat ini juga akan menjadi rumahmu. King Lin pun nampak gembira. Benarkah? Aku tak percaya bisa tinggal di dalam rumah yang sangat megah seperti negeri dongeng. Sejak kecil, King Lin berada di keluarga yang miskin dan belum pernah melihat rumah mewah seperti saat ini, yang merupakan sebuah mahakarya dari aliansi bisnis. Dia tak kuasa membayangkan masa depannya bersama dengan Xiaoyan di dalam tempat ini. Wajah dari King Lin langsung memerah dan membuatnya tampak lebih cantik. Xiaoyan melihat pada King Lin. Baiklah King Er, nanti kau akan punya banyak waktu untuk mengaguminya secara perlahan. Kau bahkan bisa tidur di antara bunga-bunga yang ada di taman setiap hari, tidak masalah. Untuk sekarang, mari kita bertemu dengan semua orang dan melihat bagaimana kabar mereka akhir-akhir ini. King Lin menganggukkan kepalanya yang kemudian digandeng oleh Xiaoyan. Dia pun memasuki halaman dari klan Xiao, melewati koridor-koridor kecil untuk menuju aula utama. Sebelum mereka sampai di dalam aula utama, sebuah obrolan sudah terdengar. Dari dalam aula utama itu, suara dari Xiaozan sangat keras. Xiaoyan yang berada di luar dari pintu aula utama hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, orang ini, Xiaozan, selalu penuh dengan semangat. Dia kemudian menuntun King Lin membuka pintu dari aula besar. Kemunculan dari Xiaoyan dan juga King Lin membuat kerumunan yang tadi berada di dalam aula besar yang sedang berdiskusi dengan berisik tiba-tiba langsung terdiam. Tatapan mata mereka semuanya serentak beralih pertama-tama melihat pada Xiaoyan. Segera setelah itu pandangannya melihat kepada King Lin yang berdiri di samping dari Xiaoyan. Pandangan mata mereka tidak lagi bergerak, jelas lebih tertarik pada King Lin daripada tertarik dengan kemajuan kultivasi Xiaoyan. Xiaozan langsung berbisik pada Nan Erming di sebelahnya. Aku yakin kemunculan Tuan Muda Xiaoyan dari kultivasi kali ini pasti akan mengejutkan semua orang. Lihat, aku benar kan? Dia telah melakukan pengasingan diri untuk berkultivasi dan setelah keluar malah membawa seorang gadis yang sangat cantik. Ini adalah sesuatu yang cukup menakjubkan. Ketika King Lin
muncul, Xiaozhan merasakan kekuatan tersembunyi di dalam garis keturunannya menjadi aktif dan hampir tidak terkendali, seolah-olah ingin melepaskan diri. Tapi ketika dia merasakannya jauh lebih cermat, tampaknya kekuatan itu telah kembali tenang. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Xiaozhan berspekulasi di dalam hatinya, dan dia tidak mencurigai King Lin sama sekali. Lagi pula di dalam legenda ras Yao sudah lama memudar sehingga Xiaozhan tidak berani berpikir lebih jauh. Dia tidak pernah membayangkan di dalam mimpinya sekalipun bahwa sang santa legendaris dari ras Yao pada saat ini telah muncul di hadapannya. Le Shaolong mengerutkan kening melihat pada King Lin dan kemudian dia segera mengatakan, "Siapa gadis ini? Dari mana dia datang? Kenapa kita tidak mendapatkan kabar apapun tentang kemunculan dari gadis tersebut?" Le Shaolong telah memerintahkan supaya setiap orang asing yang memasuki halaman dari klan Xiao segera dilaporkan pada dirinya. Dan di dalam halaman klan Xiao ini selain Xiaoyan dan juga Zeni, tidak ada seorang pun yang berani menentang perintah dari Le Shaolong. Saat ini King Lin telah muncul dan bahkan dia muncul bersama dengan Xiaoyan. Apa hubungan mereka? Menghadapi begitu banyak tatapan mata, King Lin belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Untuk sesaat dia bingung dan juga ketakutan. Tangan dari seorang King Lin langsung meraih tangan dari Xiaoyan dan menggenggamnya erat-erat dengan penampilan yang nampak cukup malu. Tindakan spontan dari King Lin ini menyebabkan orang-orang yang tadinya penasaran langsung berbisik, kapan pernah ada yang melihat seorang gadis begitu dekat dengan Xiaoyan di depan semua orang seperti kali ini. Hubungan antara gadis ini dan juga Xiaoyan tampaknya lebih dari sekedar teman biasa. Seluruh aula besar menjadi sangat sunyi. Xiaozhan tiba-tiba saja berkata, "Wow, ini tontonan yang menarik. Aku yakin gadis ini adalah kekasih tuan muda Xiaoyan." Nan Erming, bayangan ungu, Feng Bao, Le Shaolong telah menyadari sesuatu. Kata-kata dari Xiaozhan seolah membangkitkan kemarahan dari harimau yang tertidur. Le Shaolong melihat pada langit-langit dari aula ini dan kemudian dia berkata, "Hei semuanya, lihatlah, balok utama di dalam tempat ini ternyata sangat kokoh dan juga bagus. Selain itu tampaknya cuaca di luar sana juga cukup cerah ya." Nan Erming, bayangan ungu, Feng Bao melihat pada Le Shaolong dan kemudian berkata, "Pembicaraan macam apa itu? Tak kusangka Le Shaolong ini benar-benar buruk ketika mengalihkan perhatian." Detik berikutnya pandangan mata Le Shaolong menyapu pada Zeni dan juga King Mu'er. Raut wajah dari mereka berdua telah tampak dipenuhi kemarahan. Wajah Zeni muram, diam-diam memperhatikan Xiaoyan yang sedang gelisah. Dia menghela napas panjang lalu kembali tenang, meskipun secercah kesedihan terlintas dalam pandangan mata Zeni. Bagaimanapun juga Zeni berasal dari keluarga terhormat. Dia adalah putri dari kaisar ras manusia. Tidak keberatan jika seorang pria memiliki banyak istri atau selir. Hanya saja hubungan antara Zeni dan juga Xiaoyan hingga detik ini masih mengambang. Dan ketika dia melihat kemunculan King Lin, tampaknya hubungan gadis itu dengan Xiaoyan jauh dari apa yang telah dibayangkan semua orang. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini dan diam-diam hati dari seorang Zeni rasanya cukup sakit. Dia pun bergumam di dalam hatinya, "Xiaoyan, oh Xiaoyan, kau telah menyembunyikan semuanya dari diriku dengan begitu kejam. Apakah kau mungkin khawatir aku akan cemburu? Apakah kau benar-benar menganggapku sebagai wanita yang akan memperjuangkan kasih sayangmu?" Meskipun Zeni bersikap murah hati, tapi tetap saja hatinya tidak nyaman. Dia memutuskan untuk menyatakan pendiriannya setelah Xiaoyan memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Di antara semua orang yang ada di dalam tempat ini, reaksi dari seorang King Mu'er adalah yang paling jelas. Tangan dari King Mu'er mencengkeram erat kursi yang ada di dekatnya. Bahkan mulutnya sudah mengerucut, tanda dia sangat kecewa dan juga marah. Menatap kosong ke arah tangan King Lin yang menggenggam erat tangan dari Xiaoyan, membuat air mata tanpa sengaja jatuh membasahi pipi dari King Mu'er. Mungkin itu rasa iri, mungkin itu kehilangan, mungkin itu keengganan, mungkin kekhawatiran. Hati King Mu'er telah bergejolak
Dan King Mu'er tidak tahu kenapa dia merasa seperti ini, hanya merasa seolah-olah sesuatu telah diambil darinya. Perasaan ini juga membuatnya tidak nyaman. Ia tak mengerti kenapa setelah menghabiskan banyak waktu bersama dengan Zoyen, dirinya sama sekali tidak menyadari ada gadis secantik itu di sisi dari Zoyen. Dan kenapa Zoyen bisa begitu akrab dengan gadis ini, sementara sikapnya terhadap King Mu'er selama ini juga cukup ambigu. Tidak ada kejelasan sama sekali apakah gadis ini jauh lebih tinggi derajatnya jika dibandingkan dengan King Mu'er, atau akankah Zoyen semakin menjauh darinya setelah bersama dengan gadis bernama King Lin. Di dalam lamunannya, King Mu'er hanya bisa menggigit erat-erat bibirnya sendiri dan ia tak mampu menahan air mata. King Haoran menatap Zoyen lalu melirik ke orang King Mu'er. Ekspresinya juga tidak senang dan tangan dari Haoran mengepal dengan erat. Dia tidak sanggup melihat kesedihan dari adiknya. King Haoran juga sangat terkejut serta kebingungan. Zoyen sudah dianggap seperti adiknya sendiri, dan sebagai seorang kakak laki-laki tentu saja dia akan senang jika adiknya itu dikelilingi wanita-wanita cantik. Bahkan kecantikan dari King Lin tidak kalah dari Zhenny dan juga King Mu'er. Tapi King Haoran juga sadar adik perempuannya sendiri yaitu King Mu'er sangat menyukai Zoyen, dan sebagai seorang kakak tidak ada yang ingin adik perempuannya berbagi seorang pria dengan wanita lain. Jauh di dalam hati King Haoran, dia juga berharap Zoyen bersama dengan King Mu'er akan bisa bersama. Namun setelah ini, melihat Zoyen membawa pulang seorang gadis yang tidak dikenal membuat King Haoran cukup sulit untuk menerimanya. Namun dia juga memahami bahwa ini adalah urusan pribadi. Bagaimana mungkin sebagai seorang kakak laki-laki akan memaksa adiknya dalam hal percintaan? King Haoran kembali menenangkan dirinya. Lalu dia bertanya, "Adikku Zoyen, kenapa kau tidak memperkenalkan tamu cantik dan juga menawan ini pada semua orang?" Zoyen yang cukup gugup tiba-tiba saja menimpali, "Oh iya, kakak Haoran, kau benar. Aku cukup lalai. Perkenalkan, ini adalah..." Pandangan mata Zoyen melihat ke arah Zhenny dan juga King Mu'er, ragu-ragu untuk berbicara. Ketenangan Zhenny dan juga keluhan terpendam dari King Mu'er membuat Zoyen merinding. Tatapan mata dari mereka berdua semakin lama semakin dingin. King Haoran menyadari hal seperti itu, menghela nafas dalam hatinya sambil berkata pelan, "Hanya rasa bersalah yang akan menyebabkan reaksi abnormal dari seorang Zoyen. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Kau harus mengatasi masalahmu sendiri, Zoyen." Le Shaolong, Xiao Zhan, dan juga yang lainnya memalingkan wajah mereka. Tuan muda Zoyen benar-benar terlalu jujur. Siapapun bisa melihat misteri di balik ekspresi wajahnya seperti itu. Xiao Zhan berkata di dalam hatinya, Tuan muda Zoyen mungkin akan mati dengan cara yang menyedihkan hari ini. Keringat dingin telah mengalir di dahi Zoyen. Dia juga menelan ludah beberapa kali dengan susah payah. Akhirnya mengucapkan kalimat yang tidak berarti. "Perkenalkan, dia adalah King Lin." Keheningan yang panjang pun terjadi. Le Shaolong tak kuasa menahan amarahnya melihat kebodohan Zoyen. Dia berteriak di dalam hatinya, "Astaga!" Dalam situasi dan juga suasana seperti ini, nama gadis itu tidak penting. Hubungan kalianlah yang paling penting. Aku bilang Tuan muda Zoyen, kenapa kebijaksanaan dan juga kecerdasanmu menghilang? Setiap kali kau berada di depan wanita, kau menjadi seorang yang paling bodoh di dunia. King Lin menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendongak menatap Zhenny dan juga King Mu'er. Mata dari King Lin langsung menegang. Tangan kecilnya menggenggam erat tangan dari Zoyen. Karena ketakutan dengan pandangan mata Zhenny dan juga King Mu'er itu, suasana semakin mencekam. Zoyen merasakan sebuah siksaan jauh di dalam hatinya yang tidak tertahankan. Jika dia disuruh memilih, maka Zoyen akan lebih memilih untuk kultivasi daripada menghadapi tekanan dari wanita seperti itu. Melihat wajah King Lin yang semakin kecewa dengan ekspresi tak berdaya bahkan putus asa,
Soyen tahu bahwa dia tidak bisa menunda-nunda waktu lagi untuk menyembunyikan hal ini. Jika tidak, maka dia tidak akan bisa membalas pengorbanan seorang King Lin terhadapnya. Soyen menarik nafas beberapa kali dan kemudian dia berkata, "Sialan, aku harus mengerahkan seluruh kekuatan dan juga keberanianku hari ini juga." Soyen menenangkan ekspresi wajahnya, lalu dia perlahan melangkah maju. Semua orang ketika menyaksikan hal seperti ini menghela nafas. Untunglah Soyen berani. Jika tidak, dan apabila keheningan ini sampai dipecah oleh Zeni dan juga King Mu'er, maka Soyen akan celaka. Semua orang saat ini menunggu penjelasan dari Soyen. Tak lama kemudian, setelah mempertimbangkan berbagai kata, dia pun berkata, "Perkenalkan, namanya adalah King Lin dan dia merupakan teman lamaku dari benua Doki. Karena suatu alasan yang belum bisa aku ungkapkan, dia telah datang ke dalam benua Dodi. Setelah tiba di dalam benua Dodi ini, karena tingkat kultivasinya yang tidak mencukupi, dia terikat oleh aturan langit dan bumi, telah disegel di dalam sebuah ruang khusus sampai dirinya naik ke level Dodi. Selama aku di dalam pengasinganku, pada saat itulah barulah King Lin bisa memecahkan segel aturan langit dan bumi. Dan ini sebabnya kenapa semua orang tiba-tiba melihat King Lin datang bersama denganku." Le Shaolong dan juga yang lainnya pun mengerti. Oh, jadi begitu keadaannya. Penjelasan Soyen menyelesaikan kebingungan dari semua orang, tapi misteri ruang khusus itu juga membangkitkan rasa penasaran mereka semuanya. Sungguh tak disangka bahwa ada ruang khusus yang mampu menghalangi hukum langit dan bumi. Itu pasti merupakan sebuah harta karun yang luar biasa. Karena Soyen tidak berniat mengatakannya, maka tidak ada seorang pun yang berani untuk mendesak mendapatkan detail tentang ruang rahasia itu. Bagaimanapun juga ini pasti adalah rahasia Soyen dan semua orang paham tentang hal ini. Seandainya semua yang hadir di dalam ruangan ini adalah laki-laki, maka penjelasan Soyen sudah cukup. Tapi sayangnya, Zeni dan juga King Mu'er merasa bahwa penjelasan Soyen belum lengkap. Hal itu jauh dari kata selesai. Zeni tiba-tiba saja bertanya, "Lalu apa yang terjadi selanjutnya?" Ketenangan yang tidak wajar inilah yang membuat Soyen merasakan badai seolah akan datang. Wajah Soyen langsung pucat. Melihat perubahan wajah dari Soyen, Zeni pun dipenuhi emosi. Dia tentu mengetahui apa yang dipikirkan oleh Soyen, dan sebenarnya Zeni tidak bermaksud demikian. Dia hanya ingin memahami seluruh kejadian dengan jelas dan juga membuat King Mu'er memahami semuanya, sehingga semua orang di dalam tempat ini memiliki sebuah penjelasan yang tidak menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Soyen, sayangnya dia terlalu banyak berpikir, dan pemikiran Soyen memang tidak salah. Pria manapun yang berada di dalam posisi Soyen tidak akan percaya bahwa seorang wanita bisa begitu bermurah hati dalam menghadapi masalah seperti ini. Soyen tatapan matanya melihat dengan lembut ke arah King Lin, dan kemudian dia berkata, "Selanjutnya aku mulai menggabungkan garis keturunan dari ras Xiao." Tangan King Mu'er mencengkeram erat kursinya erat-erat. Matanya tertuju pada Soyen dipenuhi amarah, membuat King Mu'er kemudian berkata, "Lalu bagaimanakah hasilnya? Apakah kau berhasil?" Bayangan ungu juga bertanya, "Lalu apa hubungannya ini dengan King Lin?" Soyen segera menimpali, "Aku berhasil dan King Lin adalah kunci dari semua pertanyaan yang kalian ajukan." Tatapan mata Soyen melihat kepada Zeni dan juga King Mu'er. Dia tahu jika dia tidak segera meredakan amarah Zeni dan juga King Mu'er, pasti akan menanggung akibat yang lebih besar. Semua orang merasa tak percaya, menatap King Lin dengan heran sambil berkata, "Apa? Berhasil karena King Lin?" Berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Soyen, King Lin tampaknya adalah orang yang baru saja mencapai terobosan di dalam benua Dodi. Dan apa peran yang bisa dimainkan oleh seorang yang levelnya hanya berada di bintang 1 Dodi itu? Semua orang pun kebingungan. Menyadari tatapan mata bingung seperti itu, Soyen hanya menggaruk kepalanya. Lalu dia melanjutkan,
tubuh fisik dari King Lin cukup istimewa karena King Lin telah memberikan segalanya padaku. Aku berhasil melakukan penyatuan dengan garis keturunan ras Yao. Tentu saja Xiaoyan tidak mengungkapkan identitas dari King Lin karena dia masih ragu untuk mengatakan identitas aslinya. Gadis suci dari ras Yao bukan hal yang sepele di dalam benua Dodi, bahkan bisa memicu kekacauan di seluruh benua ini. Mendengar itu King Lin, wajahnya sedikit memerah, dia malu dan menundukkan kepalanya. Semua pria yang hadir mengerti betapa mempesonanya King Lin. Mereka hanya berkata, "Oh, ternyata semua memang karena King Lin ya." Mereka menyadari bahwa sebenarnya Xiaoyan telah melakukan QQ embuk jeru dengan King Lin. King Haoran melirik pada King Mu'er. Tatapan matanya tampak serius, sedikit berkedut, tapi menunjukkan rasa geli ketika membayangkan bahwa Xiaoyan melakukan adegan QQ embuk jeru dengan seorang King Lin. Karena gadis ini telah memberikan segalanya yang paling berharga supaya Xiaoyan bisa melakukan penggabungan terhadap garis keturunan ras Yao, maka memang wajar Xiaoyan tidak boleh mengecewakan seorang King Lin. Tindakan Xiaoyan sudah benar di dalam pandangan mata seorang pria sejati, dan King Haoran merasa lega dalam hal ini. Dia percaya jika Xiaoyan menjadikan King Mu'er sebagai kekasihnya, dia pasti juga akan diperlakukan dengan cara yang baik. Adapun Zeni, King Mu'er, bayangan ungu, mereka adalah seorang wanita yang sebelumnya belum pernah mengalami atau membahas hal-hal yang cukup vulgar. Wajah mereka langsung memerah dan kemudian menjadikan ketiganya menundukkan kepala. Setelah kebenaran terungkap, Zeni sebagai orang yang paling bijaksana menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang melunak. Dia juga paham tentang pengorbanan seorang King Lin. Dia jelas menghargai tindakan Xiaoyan, hanya saja sedikit kecewaan dan juga kepahitan yang tersisa dalam hatinya akhirnya bisa mengubah tatapan tajam dari seorang Zeni menjadi hukuman bagi Xiaoyan. Xiaoyan yang merasa bersalah tidak berani menghindari tatapan mata tajam dari seorang Zeni itu. Dia hanya bisa menerima semua ini dengan wajah tanpa rasa malu. Penampilan dari Xiaoyan yang menyedihkan membuat Zeni mencintai sekaligus membencinya. Semua amarahnya pun sirna. Wajah dari Zeni semakin mempesona, membuat King Lin secara diam-diam mengamati Zeni dan juga King Mu'er, memuji kecantikan mereka di dalam hatinya. King Lin kemudian berkata di dalam hatinya, kakak Xiaoyan ini benar-benar beruntung soal urusan wanita. King Lin yang telah diakui oleh Xiaoyan juga merasa sangat senang untuk saat ini. Dia tidak lagi gugup seperti saat pertama kali bertemu dengan Zeni dan juga King Mu'er. Dan kali ini King Lin merasa Zeni telah memberinya sebuah kehangatan layaknya kakak perempuan. Melihat King Lin, pandangan matanya melirik ke sana kemari dengan penampilan yang polos. Zeni tak kuasa menahan diri untuk tersenyum kepada gadis ini. Sementara Xiaoyan menghela nafas lega, tapi ketika dia melirik pada King Mu'er, jantungnya berdebar lebih kencang. Wajah dari King Mu'er telah memerah, kepalanya tertunduk tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Tetapi kaki dari seorang King Mu'er menggesek lantai dengan sangat keras sambil bergumam di dalam hatinya, "Pembohong kecil, pembohong kecil. Jika kau semut, pasti sudah kuhancurkan dengan kakiku." Xiaoyan tahu apa arti pergerakan kaki dari King Mu'er yang menginjak lantai dengan keras seperti itu, membuat Xiaoyan berkeringat dingin. Sementara King Mu'er setelah mendengarkan penjelasan Xiaoyan, sebagian besar amarah di dalam tubuhnya juga telah mereda. Namun dengan kedatangan yang tidak terduga ini, dia mau tak mau harus khawatir apakah perasaan Xiaoyan terhadap dirinya akan berubah. Namun perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi King Mu'er harus melampiaskan frustasinya, menginjak-injak lantai di bawahnya. Zeni tiba-tiba saja berkata, "Xiaoyan, tahukah kau betapa King Mu'er sangat mengkhawatirkan dirimu ketika kau berada di dalam pengasinganmu? Dia hampir tidak makan dan juga tidak tidur. Bukankah seharusnya kau mengatakan 1-2 patah kata untuk menenangkan hatinya?" Bagaimana mungkin Zeni tidak melihat pikiran dari seorang King Mu'er? Awalnya, Zeni berharap bahwa Xiaoyan menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun ketidakpedulian dari seorang Xiaoyan membuat Zeni putus asa, dan dia mau tidak mau harus turun tangan membantu orang yang bodoh ini, yang tidak punya wawasan tentang menenangkan hati seorang wanita.
Soyen kemudian berkata, "Oh iya kakak Zeni, untung kau mengingatkan diriku. Mu'er, kau benar-benar gadis yang sangat baik padaku dan aku sangat berterima kasih. Setelah keluar dari pengasingan kali ini, seharusnya tidak ada lagi yang perlu dilakukan dan aku akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan kalian semuanya, oke?" Xiaozhan langsung menutup matanya sambil berkata, "Ya ampun, Tuan Muda Soyen, apa maksud dengan tidak ada lagi yang harus dilakukan dan aku akan menghabiskan banyak waktu bersama dengan kalian semuanya? Begitukah caramu merayu perempuan? Dasar Tuan Muda Soyen ini benar-benar bodoh." Xiaozhan tidak menyangka Soyen seorang jenius dalam kultivasi. Dia langsung berubah menjadi orang yang paling idiot dalam hal wanita. Kegembiraan King Mu'er sesaat, suasana hatinya dengan cepat berubah menjadi muram. Dia mengeluh dengan kekesalan. "Pembohong kecil, kau memang punya banyak waktu luang ya? Siapa yang terakhir kali bilang dia akan mengajak kakak Zeni dan juga aku berbelanja? Dan sampai sekarang belum terjadi dengan semua yang dikatakannya sejauh ini. Jika Soyen masih tidak paham, dia benar-benar akan menjadi orang yang sangat bodoh." Dia akhirnya menyadari ketidakpantasan kata-katanya sendiri. Zeni di sisi lain langsung tampak murung. Soyen ini, kenapa dia begitu canggung saat berurusan dengan perempuan? Wajah Soyen menegang, dipenuhi rasa malu. Dia menggaruk kepalanya dan kemudian mengatakan, "Bukankah saat itu aku masih harus menggabungkan garis keturunan ras Xiao? Bagaimana kalau begini saja? Aku janji besok aku akan mengajak kakak Zeni, King Mu'er, dan juga King Lin berbelanja bersama." King Mu'er cemberut. Hanya itu saja? Dia benar-benar merasa Soyen ini sangat kurang dalam pemahaman keromantisan. Setelah mendengarkan penyesalan dari suara Soyen, dia tahu bahwa Soyen tidak akan pernah meninggalkan seorang King Mu'er demi cinta yang baru, dan hal ini membuat suasana hati Mu'er jauh lebih baik. Soyen yang tampak acuh tak acuh langsung membalas, dan dia terdiam untuk sejenak. Soyen memang tidak pandai merangkai kata-kata indah seperti merayu. "Dan aku akan menggandeng tanganmu, kita akan menua bersama. Gunung tanpa puncak, langit dan bumi menyatu. Barulah saat itu aku berani untuk berpisah darimu." Rayuan gombal seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Soyen meskipun dia berada di dalam benua Dogi. Bagi Soyen, merayu seorang wanita jauh lebih sulit daripada meningkatkan kekuatan. Wajah King Mu'er langsung muram ketika Soyen kembali terdiam. Tiba-tiba saja Zeni berkata, "Bagaimana jika kita memberikan sedikit hukuman pada Soyen atas kesalahannya, dan semua hukuman itu akan ditentukan oleh King Mu'er, apapun yang dia katakan. Hukuman untuk apa yang tepat bagi Soyen, kita akan menyetujuinya. Bagaimana menurut dirimu, Mu'er?" Mendengarkan ucapan dari seorang Zeni, rasa tidak bahagia di dalam hati Mu'er langsung lenyap. Dia pun berkata, "Benarkah?" Pandangan mata Mu'er melirik pada tempat sekitar, seolah dia sedang memikirkan cara hukuman apa yang pantas untuk Soyen. Dan kali ini wajah Soyen terlihat nampak ketakutan serta dia merinding. Apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh King Mu'er? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Hukuman apa yang akan diberikan dari para gadis ini pada Soyen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.